waktu setelah maghrib itu saya mau berangkat ngajar ya. Itu ada ujuk-ujuk ada anak-anak kampung sih, teman-temannya itu tadi. Ya, terus nyampaikan sama saya, Bu, gitu. Oh ya. Tadi dicap sama suami teman saya. Terus istrinya tuh tadi nggak terima. Terus dipukuli sama istrinya. Katanya gitu. Dan katanya dipukuli itu pun saya nggak menyangka bahwa terjadi seperti itu, karena video itu saya nggak tahu. Oh, videonya ibu nggak tahu? Ya, sampai nginep satu malam itu saya sampai pagi saya nggak tahu videonya. Cuma saya lihat itu kamera di sini aja. Pas tahu itu dari WA, tapi saya tahunya itu besoknya pas tahu kronologisnya itu kenapa keningnya sampai kayak gitu. Soalnya nggak cerita, jadi pas tahu tuh udah di sini hari Jumatnya itu ibunya kesini baru saya tahu ternyata kronologisnya kayak gitu. I ran all the way here, but now I can't see the reasons. I try too hard to make a better reality. So I ran all the way here, just for the chance that you'd come to. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ini sekarang aku masih di Malang, tepatnya di Panti Asuhan As-Sodiqiyah Asy Syuhada gitu. Jadi aku mau ketemu sama ustadznya karena mau menanyakan perihal korban yang waktu itu sempat diperlakukan tindak asusila dan tindak kekerasan, bullying terhadap teman-temannya yang total pelakunya adalah 10 orang. Buat kalian yang lupa sama videonya nih guys. Nah itu dia videonya, jadi aku udah janjian sama Ustadz, aku mau menanyakan terkait waktu kejadiannya seperti apa, sampai maaf sekali pihak yayasan tidak mengetahui korban sudah mendapatkan kekerasan yang dialami gitu, oleh teman-temannya. Yuk ikutin terus guys. Assalamualaikum. Maaf Novi. Oke guys, nih alhamdulillah akhirnya kita udah bisa bersilaturahmi, datang ke sini untuk menanyakan perihal yang kemarin yang sempat viral ya Bu ya. Gitu. Ini maaf, dengan Ibu siapa sebelumnya? Saya dengan Bu Kusnia. Bu Kusnia. Ibu Kusnia sebagai sebagai guru anak putri. Guru anak putri. Ya. Nah, terkait korban tindak kekerasan atau bullying kemarin, Bu, mau menanyakan itu seperti apa Bu kejadiannya sampai korban tersebut keluar bermain atau seperti apa? Ya, sebelumnya sebelum terjadi itu anak berangkat sekolah. Berangkat sekolah. Ya, terus kan gini. Kan kata si anak kan katanya libur. Katanya gurunya jemput di depan sini. Ya. Sekolah Bu. Nah, itu anak nyampaikan sama saya, oh nggih Bu. Kan sekolah lo itu sama gurunya di depan. Nah, karena gurunya buru-buru jadi langsung berangkat. Ya. Nanti walaupun telat nggak apa-apa, ya saya tunggu karena belum banyak tugas yang belum diselesaikan kan udah kelas 6.
saya besok sekolah tadi libur bu, ya ikut guru samainku jemput, ya bilang gitu. Oh akhirnya nyata itu anak itu berangkat dengan pakai seragam. Ya saya tidak tahu, tatonya kata di sekolah itu gak ada kata teman satu kelasnya. Ya itu tadi mungkin waktu itulah apa kejebak sih ya, anak-anak kampung itu tadi terjadinya seperti itu. Ya nah, harus itu kata gurunya tadi yang saya apa itu yang disampaikan, katanya bikin surat izin, tapi saya juga nggak tahu ya. Katanya sudah sore bikin izinnya itu, mungkin waktu itu di waktu main ya. Okay. Nah, terus pada saat kejadian pihak yayasan mengetahui tidak Bu atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh Ya, teman-teman? tadi sore langsung saya laporkan kepada yayasan. Pada saat tahu mukanya babak belur, apa yang dilakukan oleh yayasan? Apakah sudah diketahui sebelumnya? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Oke. Kan gini, waktu setelah maghrib itu saya mau berangkat ngajar ya. Itu ada ujuk-ujuk ada anak-anak kampung sih, teman-temannya itu tadi. Ya, terus nyampaikan sama saya, Bu, gitu. Oh, ya. Tadi apa dicap sama suami teman saya. Terus istrinya tuh jadi nggak terima, terus dipukuli sama istrinya, katanya gitu. Okay. Terus itu saya lihat tuh anaknya kok yang saya tahu cuma merah di sini aja, di seluruh saya karena tidak tahu kronologinya sampai segitunya, saya tidak tahu. Karena anaknya nggak nyampaikan secara langsung pada datanya seperti itu. Emang pribadinya pendiam atau seperti apa? Memang anaknya pendiam, ya anaknya juga cerdas, juga sopan, seperti itu anaknya. Anaknya bisa umur 13, kelas 6 anaknya. Oke. Nah pada saat dianterin sama teman-temannya, Ya. terus datang tindakan dari panti apa Bu? Ya, gini waktu datang itu saya langsung lapor ke kepala yayasan karena kepala yayasannya tidak di sini, lagi di rumahnya atau lagi mengajar atau apa ya. Saya sampaikan, terus beliau bilang iya Bu, nanti saya jam 8 ke sana, kan gitu, 8 malam itu. Terus Ditanyakan nggak Bu langsung ke anaknya? ya saya yang tanya. Terus anaknya bilang apa Bu? Cuman gini aja loh, makanya kan baru 1 hari kemudian, sebelumnya saya nasihati ya. Sama ke Eman, masih kecil, lanjut ke sekolah yang benar, gini-gini ya. Jangan sampai keluyuran kemana, saya teman-temannya itu bahasa Jawa namanya anak-anak ya. Ya. 1 hari kemudian saya nggak tahu terjadi seperti itu. Dan katanya dipukuli itu pun saya nggak menyangka bahwa sampai terjadi seperti itu, karena video itu saya nggak tahu. Oh videonya Ibu nggak tahu? Nggak tahu, ya. Sampai nginep 1 malam itu saya sampai pagi saya nggak tahu videonya. Cuma saya lihat itu yang merah di sini aja. Ya anaknya nggak bilang kalau di sini, saya nggak bilang. Jadi saya lihat kalau malam saya anak tidur nyenyak. Ya itu saya nggak jadi mendekati lagi, cuma saya awasi aja. Oke. Bu maaf, kan pada saat temannya itu melaporkan kepada pihak panti bahwa maaf sekali dicabut. Iya. Nah, tindakan dari panti apakah langsung lapor polisi atau melaporkan ke ibu kandungnya gitu? Yang lapor ibu kandungnya saya langsung telepon ibu kandungnya malam itu, WA. Oh langsung WA juga? Iya, setelah kepada kepala yayasannya, lalu saya langsung ibunya. Jadi ibunya pagi datang ke sini. Ya, jangan langsung anaknya itu ditangani sendiri sama ibunya langsung datang ke Kopatara. Ya, seperti itu. Nah, jadi Bu, pada saat korban ya diantar oleh teman-temannya, dari pihak panti pun nggak ada menahan teman-temannya untuk disuruh tunggu dulu gitu, menceritakan ini kenapa dan lain-lain gitu Bu. Ya, karena waktu itu nggak ada yang tahu bahkan dari sampai seperti itu nggak ada yang tahu. Anaknya pun juga nggak cerita juga, ditanya juga diem aja waktu ya? itu, ya. Oke. Jadi ditanya sama ibu, diem aja? Diam aja. Nggak ada mau ngomong atau apa? Tapi dari temennya ceritanya apa Bu? Kalau dari temennya sih ya apa ya? Ya nggak tahu mas saya. Ya tahu-tahunya cuman itu tadi anak-anak memberikan video itu, mengambil di story-nya itu tadi. Anak-anak lihat di story-nya si pelaku itu tadi. Jadi kita baca juga di koran
Katanya korban sempat ada perubahan sikap ya Bu, pada saat punya handphone atau handphonenya diambil? Biasanya menurut saya sih ya enggak sih Kak. Anak memang ya sikapnya diam gitu. Oh emang kan dia. Iya. Udah berapa lama Bu di sini? Di sini mulai kelas 2 SD. Berarti 4 tahun ya? Iya, sekarang udah kelas 2. Kurang lebih 4 tahun. Nah terus adiknya juga ada di sini Bu? Iya, adiknya di sini juga sekarang kelas 3. Kelas 3? Iya, tapi sekarang udah dibawa ibunya juga kemarin. Iya, dua-duanya sudah dibawa ya. Oke, jadi tindakan yang diambil sama ibunya pada saat adanya berita ini dan viral, ibunya langsung jemput dan seperti apa Bu? Kalau ibunya jemput, mama kan belum ada viral. Oh ibu? Viral. Oh jadi pas... Karena saya malam tuh langsung WA sama ibu. Oke. Ibu langsung pagi dulu. Iya, jadi ibunya minta bantuan dan akhirnya video juga itu nyebar ya Bu ya, baru viral ya? Iya. Oke. Jadi kalau kata temennya apa Bu? Apa? Teman sekamarnya yang memviralkan video tersebut melaporkan? Bukan teman-temannya, bukan teman yang di sini. Jadi dari pihak mungkin karena itu tadi dibuat adegan, dibuat itu dari para pelakunya sendiri. Karena anak pun juga mendapatkan video itu nggak langsung minta kepada anaknya. Kan jadi ada kita dapat info ada salah satu teman satu kamarnya juga yang melaporkan sama ibunya ya? Iya, videonya itu tadi anak yang ngambil dari story itu. Karena kan anak-anak kaget waktu bahwa anaknya pulang seperti itu. Ya. Nggak tahu anak-anak kok kaget itu langsung memberikan video kepada ibunya itu ngambil di story yang pelaku teman-teman yang pelaku itu tadi. Jadi anak saya tanya, "Harusnya kok dapat iki dari mana, Dok? Menjaluk nang rek ta? Kau minta sama anak yang enggak kok, saya ambil dari story-nya. Saya nggak minta sama anak," bilangnya gitu. Jadi saya sendiri nggak tahu sama sekali. Nah, video itu sampai segitunya saya tidak tahu. Oke, nah terus korban kenal sama pelaku itu dari mana ya Bu? Ya, kurang tahu sih saya itu dari mana. Oh nggak tahu juga. Oke, jadi pihak dari panti pun tidak mengetahui korban kenal sama pelaku dari mana, karena yang kita dengarkan pelaku adalah anak pang ya, umurnya 17 tahun di daerah sini gitu. Sedangkan korban hanya tinggal di panti ya Bu, nggak pernah kemana-mana gitu. Mungkin dikenalin sama temennya pada saat sekolah dan lain-lain tanpa sepengetahuan dari pihak panti ya Bu. Itu main ya, cuma di rumah-rumah depan gitu aja, temennya kampung-kampung sini. Nah, kalau menurut Ibu korban ini orangnya seperti apa? Anaknya? Anak ya itu tadi pendiam, ya. Anaknya juga sikapnya juga baik, pikirnya juga cerdas. Gitu. Pernah ditanya nggak Bu cita-cita mau jadi apa? Pernah itu saya lupa. Karena setiap saya mengajar ngaji itu, begitu saya ajari 1 kali 2 kali dia tuh sudah bisa. Gitu. Oh, anaknya pintar ya? Iya, sudah. Juga sopan juga. Oke, jadi dititipkan di sini udah kurang lebih 4 tahun. Kalau adiknya Bu dititipkan di sini? Adiknya dititipkan di sini sekarang udah menginjak kelas 3 ya. Mungkin itu sudah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oh, berarti kurang lebih sama ya Bu, dua-duanya ya? Mulai kakaknya juga mulai masuk kelas 1, kalau kakaknya sudah kelas 2 masuk sini. Oke. Jadi nanti tindakan apa Bu? Setelah ini selesai, apakah korban dan adiknya akan tetap di sini atau seperti apa? Nah, saya mendapatkan berita, katanya ini sudah ditanggung sama lawyernya dari sana, ditanggung sampai lulus SMA. Gitu. Oh, oke. Berarti sudah nggak tinggal di sini lagi kemungkinan besar ya Bu ya? Alhamdulillah. Jadi dari pihak panti pun memperbolehkan ya Bu, karena kan setidaknya memberikan yang terbaik untuk semuanya gitu. Kalau misalnya ada yang lebih baik, kenapa enggak? Mungkin seperti itu ya Bu, yang lebihnya. Jadi nanti pihak dari panti akan melakukan tindakan apa Bu untuk mensupport korban? Saya kurang tahu, karena saya bukan yang kuasa di sini. Oh betul ya, karena Ibu hanya sebagai pengurus saja. Sebenarnya bukan yang bertanggung jawab sepenuhnya saya
Gitu. Nah ibu kalau misalnya korban nonton tayangan ini, ibu ada yang mau disampaikan nggak? Kepada? Sama korban, sama dek. Ya, mungkin saya juga kepingin sambang sana juga. Di Sidoarjo ya? Iya, dengan pengurus dan koordinatornya. Kemarin saya sudah ngomong sama koordinatornya. Ya oke ya aku kerja Romo. Ya kerja apa ke sana katanya gitu. Nanti kapan? Karena saya ini masih banyak tamu gak bisa meninggal, gak bisa meninggalkan. Karena kebanyakan dicarikan saya juga karena saya ibunya di sini. Gitu. Jadi udah sayang ya bu? Iya, semuanya anak sangat sama saya itu saya sangat salut banget. Gitu. Karena kenapa saya seperti anak saya sama saya? Karena saya membayangkan anak saya sendiri yatim dari kecil, ya. Berarti yang ini juga butuhkan seperti anak saya. Ya. Sebenarnya dek itu bukan yatim piatu ya bu? Nah. Tapi bapaknya adalah ODGJ, ibunya adalah asisten rumah tangga yang bekerja untuk menafkahi anak-anaknya dan kehidupan, dan karena keadaan makanya dititipkan ya bu. Dititipkan karena tidak mampu untuk menyekolahkan secara pendidikan dan agamanya, seperti itu ya bu. Nah bu, kalau kita ngobrol sama teman-teman sekamarnya korban boleh ya bu? Kira-kira? Terus saya panggil sini. Iya, makasih banyak ibu. Ibunya baik banget, alhamdulillah. Ikutin terus guys. Nah, ini adalah teman dari Ade, teman sekamar ya? Iya. Ini kelas berapa? Saya sekarang semester akhir kuliah. Oh, kuliah. Iya. Ini Semester 1. oh semester 1, berarti udah pada dewasa semua ya? Iya. Gitu. Nah, boleh tanya nggak mbak, awal mula pertama kali melihat kondisi wajah seperti apa? Kalau saya pertama lihat tuh saya nggak tahu kalau itu terjadi kayak gitu kan, soalnya anaknya nggak bilang. Tapi yang pertama saya lihat itu yang lukanya di kening ya? Iya di kening. Soalnya pas di sini tuh saya nggak tahu yang lainnya. Oke. Jadi pas pertama kali ngeliat ditanya cerita apa? Enggak cerita. Soalnya kan mungkin karena kita umurnya beda jauh, jadi nggak terlalu terbuka sama kita. Nggak terlalu dekat. Oke, jadi yang paling dekat sama siapa? Kamar sebelah. Kamar sebelah ada. Soalnya umurnya itu nggak terlalu jauh gitu. Oh, nggak terlalu jauh. Sekitar SMP-an. Kalau di sini dari umur berapa sampai umur berapa bu? Karena paling kecil itu SD. sudah kelas 2 SD. Oke. Sampai kuliah. Oke. Nah, terus untuk pada saat tahu, maaf luka di bagian keningnya, ditanya dia nggak jawab. Pas tahu foto dan videonya itu dari? Pas tahu itu dari WA. Tapi saya taunya itu besoknya. Besoknya pas tahu kronologisnya itu kenapa keningnya sampai kayak gitu. Gitu. Soalnya nggak cerita. Jadi pas tahu itu udah di sini hari Jumatnya itu ibunya ke sini baru saya tahu itu. Ternyata kronologisnya kayak gitu. Nah, yang melaporkan sama ibunya siapa? Temennya kayak sepengetahuan saya itu kan dibuat story WA. Terus teman di sini ada yang punya nomornya yang buat story itu, lalu diunduh terus dilaporkan ke ibunya gitu. Oke. Nah, pada saat tahu kejadian seperti itu ditanya masih sempat mau cerita atau tetap nggak cerita? Cerita mbak. Pas awal pas maam oh iya cerita. Iya. Jadi cerita soal apa? Ceritanya dia ya pas ditendangnya itu, kalau ditendang terus tapi nggak cerita keseluruhannya. Nggak cerita keseluruhannya. Soalnya kan siangnya udah dijemput sama ibunya. Oh. Gitu. Jadi cuma cerita ditendang, ditindak kekerasan sama temennya itu ya? Terus sama dimandikan di sungai ya tuh. Pas kemarin kejadiannya kan itu kelamin. Dimandikan di sungai? Iya, kata setelah itu terus dimandikan di sungai sama teman-temannya. Oke. Jadi kan umurnya masih 13 ya? Iya, 13 tahun SD kelas 6. Terus sosok ini di mata teman-temannya seperti apa sih? Sebenarnya ya sama aja kayak anak-anak lainnya gitu kan. Soalnya kan dekatnya juga sama anak sepantarannya, nggak dekat sama kita. Ya sama aja sebenarnya. Ceria? Iya ceria kok sama aja. Oh ceria? Iya. Tapi emang tertutup ya? Pendiam? Iya sih lumayan.
dia tuh agak berubah pas dia bawa HP itu loh. Bawa handphone dari? Iya. Soalnya kan sekolahnya kan online, jadi kita tuh bawa handphone gitu kan. Oh, daring ya? Iya. Terus pas iya aku juga denger nih baca di salah satu media katanya pada saat dia punya handphone udah agak mulai berubah ya, jadi lebih tertutup. Iya. Oh, oke, mungkin nggak bisa menjudge juga ya, mungkin karena baru punya handphone, mungkin tahu media sosial dan lain-lain gitu, jadi seneng sama dunianya gitu. Tapi yang jelas ambil sisi hikmah dalam video ini. Jadi untuk kalian yang nonton tayangan ini, untuk semua umur jadi lebih berhati-hati, apalagi waspada karena perempuan ya, jangan terlalu mudah percaya sama orang lain. Karena terkadang orang di sekeliling kita aja bisa jadi orang yang paling berbahaya, apalagi orang yang nggak kita kenal sama sekali. Tetap harus hati-hati, bukannya dalam arti curiga sama semua orang, itu juga nggak boleh ya. Tapi lebih mawas diri lah gitu. Betul, waspadai, betul banget Bu. Karena kan sangat disayangkannya ini masih kategorinya masih kecil, 13 tahun, masih panjang masa depannya. Dengan kejadian trauma seperti ini, dia harus melakukan healing trauma, penyembuhan trauma yang dilakukan. Aku yakin sih ini sangat cukup lama ya, karena 2 kejadian, tindak asusila yang pertama, kedua tindak kekerasan. Jadi double gitu. Dengan kategori umur yang masih muda, cobaan dari Allahnya bertubi-tubi. Tapi insya Allah aku yakin yang kuat. Dan aku dengar juga bahwa hari ini dia ulang tahun. Makanya pas dengar dari kuasa hukumnya tadi kaget juga gitu. Makanya nanti insya Allah di sini kita mau ketemu sama ibunya juga untuk menanyakan kronologisnya seperti apa, dan insya Allah kita akan kasih hadiah ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Mbak. Terima kasih banyak. Ibu terima kasih ya Bu. Sehat-sehat. Iya, siap. Mohon doanya untuk saya supaya kembali. Amin. Biar nggak ada ketraumaan. Amin. Bisa beraktivitas kembali seperti semula, biasa mandang sekolahnya. Amin. Amin. Ini dijadikan pengalaman dan pelajaran berharga, bukan cuma untuk yayasan, untuk kita semua ya, untuk kita semua, untuk lebih dalam segala-galanya deh, lebih mawas diri, lebih hati-hati dan lain-lain. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Kita langsung menuju ke rumahnya Dede. Doakan semoga diberikan kelancaran. Sekali lagi yang nonton tayangan ini, aku mohon banget dengan kerendahan hati aku, doain ya, semoga bisa cepat pulih ya, bukan secara fisiknya aja, tetapi mentalnya juga. Ini kan lagi luka banget ya gitu. Jadi doa kalian sangat berarti banget untuk jadi insya Allah doa orang-orang yang tulus dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu dan selalu bersyukur ya. Dadah guys. Is there anybody out there? I think I need a lifeline. I've been drifting through the darkness, looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves.